أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah alladzi wajaba alaina bi ni'matil imani wal islam syahadatan tunjina min yaumina hadha asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang senantiasa diberkahi oleh Allah. Marilah kita senantiasa memperbaharui iman kita dengan memperbanyak membaca kalimat tauhid sebagai simbol dari keimanan kita, la ilaha illallah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, jaddidu imanakum, perbaharuilah, segarkanlah imanmu.
Dan ketika itu para sahabat kemudian bertanya, bagaimana caranya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul kemudian mengatakan, perbanyaklah dengan membaca la ilaha illallah. Karena itu, jikalau kita ingin melihat segarnya iman seseorang, maka lihatlah lidah dan kalbunya senantiasa memakmurkan membaca la ilaha illallah. Selanjutnya, salam rindu kita terhadap Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan senantiasa kita mengenang jasa-jasa beliau. Karena beliau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau kita mengenal Islam. Karena beliau kita bisa merasakan manisnya dan lezatnya keimanan kita. Andaikan beliau tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi kita atau bahkan negeri ini masih menyembah berhala. Negeri ini masih menyembah pohon-pohon, menyembah batu-batu. Karena itu, segarkan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khutbah pendek kita pada siang hari ini dengan judul Prinsip Islam dalam Menyikapi Kesulitan Hidup. Jamaah, kesulitan dan kesusahan adalah bagian yang tidak bisa kita pisahkan dalam hidup ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat 36, Subhanalladzi khalaqa azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Apa-apa yang diciptakan oleh Allah yang berpasang-pasangan itu bukan hanya terdapat pada makhluk, seperti langit berpasangan dengan bumi, darat dengan laut, siang dan malam, manusia laki-laki dan perempuan. Tapi segala yang berpasangan itu juga terdapat pada situasi atau kondisi yang kita alami, seperti senang dan susah, sehat dan sakit, bahagia dan derita, dan yang semacamnya. Nah, pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan itu tidak bisa dipisahkan dengan pasangannya. Karena kalau kita pisahkan dengan pasangannya dalam hidup ini, maka yang terjadi adalah ketidakharmonisan, yang terjadi adalah kekacauan, bahkan yang terjadi adalah ketidakseimbangan dan berujung kepada kehancuran. Karena itu jamaah yang diberkahi oleh Allah, dalam hidup ini tidak hanya kita temukan senang, tapi juga susah. Kita tidak hanya merasakan bahagia, tapi juga penderitaan. Kita juga tidak hanya mengalami sehat, tapi juga kita mengalami penderitaan berupa sakit. Dan ujung daripada perjalanan kehidupan ini adalah kematian. Karena pasangan daripada hidup itu tidak lain adalah kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menjadikan hidup dan mati itu untuk menguji siapa yang paling terbaik amalnya di antara kamu. Jadi itu prinsip yang pertama, bahwa kesulitan dan kesusahan itu adalah sebuah keniscayaan. Yang kedua, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, prinsip yang kedua ketika menghadapi kesulitan dan kesusahan hidup, maka yang kedua adalah bersikap tenang dan sabar dalam mengalami atau menghadapi kesulitan tersebut.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 23, likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kamu tidak terlalu berduka atau bersedih terhadap apa yang luput atau diambil dari kamu. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Karena itu, kalau kita membaca, ada sebuah ungkapan yang sangat populer ya dalam kondisi wabah penyakit seperti ini. Para ahli menyebutkan bahwa sikap tenang, tidak panik secara berlebihan, atau muncul rasa bahagia dalam hati, itu akan memunculkan atau membuat imunitas atau kekebalan tubuh kita menjadi meningkat, baik terhadap berbagai penyakit termasuk COVID-19 yang masih sampai saat ini kita mengalaminya. Bahkan dalam ungkapan yang lain yang sangat terkenal, ada ungkapan yang sering kita dengar bahwa kepanikan adalah separuh dari penyakit. Ketenangan adalah separuh dari obat, dan kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Konon ungkapan ini adalah ungkapan yang disampaikan oleh seorang ilmuwan muslim terkenal yang bernama Ibnu Sina. Karena itu, agama mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menghadapi kesulitan hidup itu dengan ketenangan hati dan pikiran. Tidak kemudian kita khawatir secara berlebihan, dan kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam rangka untuk menghadapi kesulitan dan kesusahan hidup ini, maka Islam mengajarkan kepada kita prinsip yang ketiga adalah berupaya untuk melakukan secara maksimal untuk mengatasi kesulitan dan kesusahan hidup tersebut. Baik upaya-upaya itu kita lakukan secara fisik lahiriah, atau kita lakukan dengan upaya-upaya pendekatan spiritual. Secara fisik lahiriah, prinsip dasarnya adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu berikhtiar atau berusaha untuk mengubahnya. Nah, karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam suasana kita menghadapi pandemi seperti ini, maka ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang sudah sangat populer di kalangan masyarakat kita, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasul memberikan tuntunan kepada kita, jikalau seseorang atau jikalau kalian mengetahui atau mendengar ada wabah atau pandemi memasuki sebuah negeri, maka jangan kalau Anda mendengar atau melihat sebuah pandemi memasuki sebuah negeri, maka jangan mendatangi negeri itu. Tapi jikalau wabah atau penyakit itu sudah masuk di negeri itu dan Anda berada di dalamnya, maka jangan keluar dari negeri itu. Ada dua pesan di balik daripada pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Yang pertama adalah jaga diri agar tidak tertular penyakit, dan yang kedua adalah dan jangan menjadi orang yang menularkan penyakit. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita seorang muslim, kita menegakkan berbagai protokol kesehatan, baik yang telah ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia maupun pemerintah, adalah upaya-upaya ikhtiar yang kita lakukan berdasarkan tuntunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, yang terakhir jamaah yang dirahmati oleh Allah, prinsip menghadapi kesulitan dan kesusahan hidup. Yang keempat atau yang terakhir adalah kita harus membangun optimisme
bahwa kesulitan dan kesusahan hidup itu suatu saatnya nanti pasti akan berlalu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan, dan bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Firman Allah Subhanahu wa taala, dua ayat yang terdapat dalam surat Al-Insyirah, di situ sebenarnya memberikan pesan moral kepada kita bahwa ketika kesulitan dan kesusahan itu sudah mencapai puncak, maka pasti akan ada jalan keluarnya. Kalau kesulitan dan kesusahan itu sudah mencapai klimaks, maka pasti ada anti klimaksnya. Badai pasti akan berlalu. Karena kata usur yang terdapat dalam surat Al-Insyirah itu yang kita artikan dengan kesusahan atau kesulitan, itu bukan kesulitan atau kesusahan biasa, tapi kesusahan yang sudah mencapai titik puncak. Dan kalau kata usur itu yang diartikan bahwa bukan kesusahan jenis biasa, tapi kesusahan yang levelnya sudah mencapai puncak, maka ketika sudah mencapai puncak, maka dia pasti akan berlalu atau pasti akan menurun. Karena itu kita melakukan upaya-upaya ikhtiar, baik yang kita lakukan secara fisik lahiriah, terutama dengan pendekatan spiritual, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, bahwa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar, dengan salat, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun sikap optimisme dan senantiasa bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkannya. Karena kata Rasul, sedekah itu akan menghindari kita dari berbagai wabah, dari berbagai bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saya tutup dengan sebuah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam situasi seperti sekarang ini, Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa syayyil asqam. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah perlindungan dari penyakit kusta, dari penyakit belang, dan berbagai macam-macam penyakit yang mengerikan lainnya, termasuk wabah penyakit Covid yang sampai saat ini kami alami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiun alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi bil basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bihamdala, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bihauqala la halla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi bitasbihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi binafsi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala fil kitabil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'al arba'atil khulafair rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Aliin wa ala baqiyatis sahabat wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alainahum bi rahmatika ya arhamar
الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم واسألوه نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة